Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah asal-usul Gunung Tugel. Gunung Tugel yang ada di Purwokerto, Banyumas. Dan juga terkait dengan sejumlah mitos, misteri, hingga kisah mistis yang melingkupi Gunung Tugel yang ada di Purwokerto ini. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Gunung Tugel Purwokerto menyimpan misteri dan juga sejarah yang sempat ramai menjadi perbincangan masyarakat, terutama terkait dengan banyaknya bangunan kosong yang juga terbengkalai sehingga menjadi tempat yang angker karena tidak ada yang menghuni. Misteri dan juga sejarah Gunung Tugel Purwokerto ini menjadi mitos bagi warga masyarakat Kabupaten Banyumas. Selain dianggap sebagai tempat mistis, banyak disebutkan pula lokasi tersebut sebagai tempat pemujaan dan juga aktivitas ritual para dukun. Gunung Tugel yang berada di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, memiliki kisah tersendiri. Menurut kisah mitos dan juga legendanya, asal-usul Gunung Tugel ini terkait dengan kisah pewayangan zaman dahulu kala, serta terkait dengan legenda Gunung Slamet. Menurut mitos yang berkembang, Gunung Tugel adalah pecahan dari puncak Gunung Slamet yang terlempar hingga ke wilayah Banyumas ketika salah satu tokoh pewayangan, yaitu Bima, ingin melangkah ke arah timur dan terhalang Gunung Slamet. Akhirnya, karena Bima tersandung, Gunung Slamet pun pecah dan serpihannya sebagian terjatuh di wilayah ini. Makanya kemudian diberi nama Gunung Tugel. Jadi, Gunung Tugel merupakan patahan dari Gunung Slamet. Meskipun tidak memiliki bukti sejarah yang jelas, namun mitos ini tetap dipegang teguh oleh masyarakat sekitar Gunung Tugel. Adapun fakta sebenarnya dari Gunung Tugel ini sempat digunakan sebagai tempat pelatihan atau pembekalan untuk para peserta transmigrasi yang ada di Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun, yakni 1990 hingga 1995, sebelum akhirnya ditinggalkan dan tidak lagi digunakan. Bangunan-bangunan yang terbengkalai dan tidak berpenghuni di dalam Gunung Tugel masih berdiri hingga saat ini, dan kemudian menimbulkan suasana mistis ketika malam hari. Salah satunya adalah bangunan yang dahulu digunakan sebagai tempat pelatihan transmigrasi, seperti gerbang masuk, musola, dan beberapa gedung lainnya. Sejarah bangunan yang berada di dalam kawasan Gunung Tugel ini adalah milik sebuah instansi pemerintah yang luasnya sekitar 10 hektar. Lahan tersebut mulai difungsikan sebagai tempat pelatihan transmigrasi sejak tahun 1990, di mana instansi pemerintah saat itu ingin mengaktifkan lokasi Gunung Tugel untuk sebuah kegiatan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya. Kegiatannya untuk memberikan pelatihan atau pembekalan untuk para peserta transmigrasi se-Jawa Tengah. Pembekalan hanya berlangsung selama 5 tahun, yaitu antara 1990 hingga 1995. Dan sejak saat itu, kegiatan pelatihan tersebut berhenti hingga sekarang. Banyak yang menyebutkan jika tanah yang berada di Gunung Tugel ini merupakan milik mantan Presiden Soeharto. Namun, banyak juga yang menegaskan bahwa tanah tersebut adalah merupakan milik sebuah instansi pemerintahan, terbukti dengan adanya plang yang ada di pinggir jalan. Sementara terkait dengan keadaan di dalam Gunung Tugel sendiri,
Bangunan tempat pelatihan transmigrasi tersebut sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 1995 hingga sekarang. Sehingga karena kondisinya kosong, maka menimbulkan suasana mistis yang begitu mencekam ketika di malam hari. Konon mitosnya, di Gunung Tugel atau di bangunan kosongnya tersebut sering digunakan sebagai tempat pemujaan para dukun kepada makhluk halus seperti jin, setan, dan sebagainya. Mitos tersebut sempat beredar luas hingga semakin membuat Gunung Tugel terkenal sebagai lokasi yang sangat angker. Namun kini, mitos adanya pesugihan para dukun tersebut telah banyak dibantah, terutama oleh masyarakat setempat. Diyakini tidak ada kegiatan ritual ataupun tempat tinggal dukun seperti kabar yang beredar di masyarakat. Dijelaskan bahwa ada banyak fungsi dari beberapa bangunan yang berada di tempat pelatihan transmigrasi Gunung Tugel Purwokerto tersebut, yang mana di awal masuk akan terdapat gerbang masuk, yaitu gerbang masuk Gunung Tugel. Kemudian beberapa meter setelah gerbang masuk terdapat musola untuk memudahkan pemeluk agama Islam menjalankan ibadah. Di seberang musola terdapat tower penampungan air bersih. Setelah itu ada gedung untuk memberikan pembekalan kepada calon transmigran, bagaimana cara memelihara kambing, sapi, dan juga binatang ternak lainnya. Bentuknya seperti kandang ternak. Setelah melalui pintu teralis, ada gedung utama yang digunakan untuk para peserta transmigrasi memulai kegiatan pagi harinya, seperti absensi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Di sebelahnya terdapat ruang-ruang kelas untuk memberikan ilmu pembelajaran. Lalu, gedung yang ada di tengah, tidak jauh dari situ, ada semacam tempat makan bersama. Tiap peserta transmigrasi diberikan pendidikan transmigrasi selama 3 bulan. Jadi, selama itu mereka tidak pulang ke rumahnya. Selesai diberikan pendidikan, mereka pun kemudian diberangkatkan ke lokasi transmigrasi yang mereka inginkan. Kemudian, masih seputar gedung di Gunung Tugel, ke arah barat ada contoh rumah transmigran. Rumah yang nantinya mereka tempati saat berada di daerah transmigrasi, di mana rumah tersebut berbentuk separuh tembok dan separuh kayu. Dan rumah-rumah contoh inilah yang banyak diisukan oleh banyak penyebar konten hoaks sebagai rumah dukun. Padahal rumah tersebut adalah rumah percontohan transmigrasi. Nah, seperti itu kisah legenda asal-usul Gunung Tugel Purwokerto, dan juga terkait dengan mitos dan juga misteri pesugihan dukun atau kisah mistis yang banyak diisukan terjadi di Gunung Tugel. Namun faktanya seiring waktu banyak dibantah oleh masyarakat. Terima kasih sudah menyimak kisah asal-usul dan juga mitos Gunung Tugel Purwokerto dan Banyumas ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak sejarah atau legenda Banyumas lainnya, serta berbagai kisah legenda asal-usul dari berbagai gunung lainnya yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.